selamat datang kembali di The Deep Dive. Kita di sini seperti biasa buat ngebongkar informasi khusus untuk Anda. Hari ini nih kita mau dalami satu kasus yang sempet rame banget ya, soal pencopotan mendadak Roni Ardiansyah. Beliau ini kepala sekolah SMPN 1 Prabu Mulih yang dikenal punya banyak prestasi. Nah, dari sumber-sumber yang Anda kasih, ini ceritanya ada banyak sisi loh. Jadi misi kita sekarang, yuk kita pilah bareng-bareng mana fakta, mana yang cuma simpang siur info viral. Biar paham apa sih yang sebenarnya terjadi. Oke, kita mulai ya. Jadi pemicu awalnya itu kan pencopotan Pak Roni yang ya bisa dibilang tiba-tiba. Terus yang bikin heboh banget itu ada video perpisahan, emosional gitu antara beliau, murid-murid sama guru-guru. Wah, itu nyebar cepat banget. Anda mungkin udah lihat videonya atau paling nggak ya dengar desas-desusnya lah ya. Katanya nih, gara-gara beliau negur anak pejabat, parkir mobil sembarangan gitu di lapangan sekolah. Cerita kayak gini kan gampang banget ya bikin publik emosi. Orang kecil lawan penguasa gitu. Iya, betul banget. Narasi kayak gitu emang selalu punya daya tarik kuat ya. Tapi yang menarik nih, Kepala Dinas Pendidikan Prabu Mulih, Pak Adarmadi, itu langsung tegas gitu, ngebantah rumor itu. Beliau bilang alasan pencopotan itu sama sekali bukan soal parkir mobil anak pejabat. Nggak ada hubungannya, ada pertimbangan lain yang lebih mendasar di baliknya. Oh gitu, pertimbangan lain. Nah ini nih yang bikin penasaran. Apa dong penjelasan resminya? Kok beda banget sama yang viral? Nah, versi dari Dinas Pendidikan ini merujuknya ke sesuatu yang kayaknya nggak nyambung langsung sama insiden parkir itu loh. Pak Darmadi nyebut ada banyak hal gitu ya, tapi salah satu yang diungkap, yang spesifik, itu soal kasus lama. Kasus viralnya chat mesum oknum guru olahraga di sekolah itu dulu. Nah, ini dianggap semacam kelalaian pengawasan, dan itu kan jadi tanggung jawab kepala sekolah. Jadi fokusnya malah ke sana, ke isu manajerial, akuntabilitas internal sekolah, gitu. Tunggu. Jadi alasan resminya itu kasus lama yang melibatkan guru lain. Bukan tindakan Pak Roni sendiri soal teguran itu, kok rasanya agak lompat ya? Dari rumor viral soal parkir, tiba-tiba ke isu internal guru lain dari masa lalu, agak gimana ya? Terus Pak Roni sendiri gimana nanggepinnya? Nah, ini dia. Tanggapan Pak Roni sendiri juga, bikin ceritanya makin berlapis ya. Beliau sih bilangnya ikhlas menerima keputusan itu. Tapi soal penyebabnya, pernyataannya agak mengambang gitu. Beliau cuma bilang ini karena kesalahan dalam membuat kebijakan. Tapi nggak dijelasin, kebijakan apa yang salah. Ini menarik kan? Nggak secara langsung mengiyakan alasan Disdik soal chat itu, tapi ya nggak ngebantah juga. Dan soal video perpisahan yang viral itu, beliau juga udah konfirmasi ya, kalau itu emang beneran spontan, bukan acara yang direncanain atau direkayasa. Ini penting juga nih buat dicatat. Terus, nasib Pak Roni sekarang gimana jadinya setelah dicopot? Ya, konsekuensinya jelas ya, beliau dimutasi. Jadi guru biasa sekarang di SMP Negeri 13 Prabu Mulih. Terus buat ngisi posisi kepala sekolah di SMP 1, ditunjuk pelaksana tugas atau PLT, semacam pejabat sementara gitulah. Namanya Pak Kusno SPD, beliau juga guru dari SMPN 1 itu sendiri, jadi ia ada pergantian kepemimpinan. Oke. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih ya, ada kayak 3 narasi yang jalan barengan ya. Pertama, rumor viral soal anak pejabat itu, yang emosional banget, bikin heboh. Kedua, penjelasan resmi dari dinas, yang nunjuknya ke kasus lama soal akuntabilitas kepala sekolah terkait guru lain. Ketiga, pernyataan Pak Roni sendiri yang agak samar soal kesalahan kebijakan. Wah, lumayan bikin bingung juga ya kalau gini. Tepat sekali. Dan disinilah seringkali inti persoalannya tuh ada. Kita lihat ada semacam jurang ya, antara persepsi publik yang cepat banget terbentuk gara-gara konten viral yang nyentuh emosi, dengan realitas keputusan administratif, yang mungkin dasarnya beda, pertimbangannya lain, dan seringkali kurang menarik atau bahkan ya sulit diterima publik begitu aja. Ini bukan soal siapa benar siapa salah melulu sih, tapi lebih ke gimana komunikasi dari institusi itu seringkali kayaknya gagal gitu menjembatani perbedaan persepsi ini. Jadi, buat Anda yang lagi nyimak nih, apa artinya semua ini? Ya ini jadi studi kasus yang menarik banget ya. Gimana sebuah narasi online itu bisa begitu kuat ngebentuk opini publik. Tapi seringkali narasi itu menyederhanakan masalah yang sebetulnya kompleks. Ini juga jadi pengingat buat kita semua.
kalau di balik keputusan-keputusan institusional gitu, sering ada lapisan-lapisan pertimbangan yang nggak selalu kelihatan jelas, nggak selalu diungkap gamblang ke publik. Jadi penting buat kita coba lihat lebih jauh, melampaui emosi sesaat yang muncul dari konten viral. Jadi singkatnya nih, kita punya kepala sekolah berprestasi, disukai banyak orang, tiba-tiba dicopot. Terus muncul kehebohan gara-gara rumor tertentu. Tapi penjelasan resminya malah nunjuk ke masalah lain, yang lebih bersifat internal sekolah dan kejadian di masa lalu. Nah, ini kan jadi menyisakan satu pertanyaan penting ya, untuk Anda renungkan. Gini, ketika kepala sekolahnya bilang menerima keputusan, tapi nyebut alasannya kesalahan kebijakan. Sementara pihak berwenang, Dinas Pendidikan, nunjuknya ke kasus guru lain di masa lalu sebagai alasan pencapotan. Pertanyaan apa sih yang muncul di benak Anda soal transparansi, soal jalur komunikasi, dan soal akuntabilitas yang sesungguhnya di dalam sistem pendidikan kita? Sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut ya.